Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kisah mistis sebagai persembahan dari Sang Hyang Cipta Rasa yang akan menghibur teman-teman semua dimanapun berada. Tak lupa kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya bagi teman-teman yang sudah bergabung di channel ini. Bagi yang belum bergabung, silahkan mampir ke channel ini dan jangan lupa berikan dukungan dengan cara subscribe, like, dan komen serta share ke teman-teman lainnya agar channel ini semakin berkembang. Dan untuk menjaga privasi dalam cerita ini, nama tokoh dan tempat kejadian telah kami samarkan. Apabila ada kesamaan, itu hanya kebetulan saja. Kali ini kami akan menceritakan sebuah kisah tentang seseorang yang melakukan ritual nyeleneh yang hampir saja mencelakakan dirinya. Seperti apa kisah selengkapnya? Silahkan simak ceritanya sampai selesai. 15 tahun yang lalu, tepatnya di tahun 2006, Yanto yang telah berusaha kesana kemari berikhtiar, berusaha untuk membangkitkan kembali usahanya dengan meminjam permodalan kepada rekan-rekannya yang tak kunjung jua membuahkan hasil. Maklum, awal krisis moneter di tahun 1998 itu membuat para pengusaha kecil dan menengah mati suri, bahkan sebagian besar mengalami pailit. Sedangkan permodalan Yanto di awal memulai usahanya sebagian besar adalah pinjaman dari salah satu kenalannya. Tentu saja dengan krisis yang melanda saat itu, Yanto pun sangat kesulitan untuk membayar pinjaman modal tersebut. Jangankan untuk membayar hutang, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari pun sudah tak mampu. Bahkan beberapa aset yang tak begitu berharga pun harus rela dijualnya. Dan yang tak kalah mirisnya, sang istrinya pun pergi meninggalkan dirinya. Siang itu selepas duhur, cuaca sangat panas. Matahari pun menampakkan wajah garangnya. Segarang orang yang sedang duduk di hadapan Yanto. Ya, dia penagih hutang yang dia pinjamkan ke Yanto untuk modal awal memulai usaha waktu itu. Sebut saja Herman. Dia terus membentak sambil menunjuk wajah Yanto yang gemetaran. Tak habis-habisnya Herman memaki dengan kata-kata yang tak pantas didengar. Di samping Herman duduk Yadi sebagai penengah. Sesekali Yadi menasihati Herman agar tak berbuat kasar kepada Yanto yang tak pernah digubris sekalipun oleh Herman. Dan tiba-tiba, "Cih!" Herman meludah ke wajah Yanto. Astagfirullah. Yanto bergumam lirih sambil mengusap wajahnya. "Anjing, setan kamu." Herman terus memaki dengan tangan mengepal. Matanya melotot ke arah Yanto dengan penuh amarah kebencian. Yanto berusaha menenangkan diri dan brak, digebraknya meja di hadapan Yanto. Tangan kiri Herman mencengkram leher Yanto yang tak melawan saat itu. Tangan kanannya segera meraih gelas yang berisi air minum dan disiramkannya ke arah Yanto yang semakin pucat. Ketika gelas itu hendak dipukulkan ke kepala Yanto, Yadi segera meraih tangan kanan Herman, berusaha melerai dan mengambil gelas itu, lalu dijauhkannya dari mereka. Beruntung gelas itu tak sampai menimpa kepala Yanto. Beberapa tetangga melongok dari jendela dan melirik ke arah kami karena mendengar Herman yang terus memaki dengan kata-kata binatang. Namun tetangga tak bisa berbuat apa-apa dan mereka pun berlalu. Sepertinya mereka paham apa yang terjadi saat itu. "Bosan aku dijanjikan terus. Bentak Herman ke arah Yanto. Kapan kau mau bayar, anjing?" Bentak Herman menggelegar, menambah suasana rumah saat itu semakin panas. Terbata-bata Yanto menjawab, Nanti saya akan usahakan secepatnya." Dan "Cih!" Sekali lagi Herman meludah ke muka Yanto. Yanto hanya diam, tak membalas perlakuan
kasar Herman sedikit pun kepadanya. Sambil dalam hati Yanto berdoa semoga kejadian ini segera berlalu. Yadi segera merangkul tubuh Herman dan berusaha menasihati. Sabar, nanti bisa diselesaikan secara keluargaan, ujar Yadi menengahi, sambil menggandeng tubuh Herman berlalu dari hadapan Yanto. Setelah kedua orang itu berlalu, Yanto segera membersihkan wajah dengan ujung bajunya. Dia termenung, membayangkan betapa kasar perlakuan Herman kepadanya, dan bisikan-bisikan pun datang menghampiri pikiran Yanto. Malam harinya, Yanto menemui Kang Ahyan di rumahnya. Tak lupa mengajak Eman, teman sefrekuensinya, untuk membicarakan kejadian yang menimpanya siang tadi. Yanto segera menceritakan kejadian tadi siang kepada mereka berdua. Dengan wajah serius, Kang Ahyan dan Eman menyimak cerita Yanto. Kang Ahyan menghela napas, lalu menghisap rokok yang dikepit di dua jarinya perlahan-lahan. Asap rokok mengepul, menyeruak atap langit-langit rumah, perlahan menipis dan menghilang menembus kesunyian malam itu. Kang Ahyan mendehem perlahan dan melirik ke arah Eman yang sedari tadi menyimak cerita Yanto. Eman pun paham dengan lirikan Kang Ahyan tadi. Besok malam Jumat Kliwon, kita lakukan sesuatu, kata Eman setengah berbisik ke telinga Yanto. Malam itu, setelah perbincangan yang melebar kemana-mana, kami pun bubar. Beberapa hari kemudian, tepatnya malam Jumat Kliwon, Yanto dan Eman bersiap melakukan sesuatu. Sementara Kang Ahyan tetap di rumahnya untuk mempersiapkan sesuatu yang akan kami kerjakan malam itu. Dan Yanto di rumah sambil merapal sesuatu. Waktu menunjukkan pukul 00 tengah malam. Eman berjalan seorang diri menuju pemakaman umum di belakang rumah Kang Ahyan. Untuk menuju lokasi, Eman terlebih dahulu harus melewati pekarangan rumah Kang Ahyan. Ketika sampai di dekat dinding rumah bagian belakang Kang Ahyan, Eman mendehem 3 kali untuk memberikan kode kepada Kang Ahyan yang berada dalam rumah jika ritual akan segera dimulai. Perlahan dan pasti, Eman berjalan sangat hati-hati menelusuri kegelapan malam tanpa penerangan sedikit pun. Rimbunan pohon-pohon bambu menaungi jalan setapak yang dilalui Eman. Gelap gulita menambah suasana mistis saat itu. Suara binatang malam pun bersahutan menyambut kedatangan Eman di tempat itu. Seperti tamu ketinggalan, burung hantu memperdengarkan suaranya yang membuat bulu kuduk Eman merinding. Beberapa kali bayangan putih melayang dari pohon ke pohon. Sepasang mata merah menyala seperti mengawasi Eman dari balik rerimbunan pohon. Dan terdengar suara cekikikan dari arah belakang Eman. Namun semua itu tak dihiraukannya. Eman lanjutkan perjalanan menuju sebuah gundukan yang sudah dipenuhi semak belukar. Disibakannya semak-semak itu dengan 2 tangannya yang kekar. Eman mengatur napasnya, kemudian ia memandang langit beberapa saat sambil mengucapkan mantra, dan tiba-tiba duk duk duk. Eman menghentakkan kakinya ke tanah 3 kali, lalu ia merogoh saku celananya dan menyalakan senter kecil. Eman sengaja tidak menyalakan senter kecil itu sejak tadi di perjalanan, agar tak ketahuan oleh orang lain. Eman berjongkok, dan dengan sebatang kayu kecil ia mulai menggali gundukan tanah tersebut yang membujur dari utara ke selatan. Rupanya itu adalah sebuah kuburan tua. Siang harinya ia mencari informasi terlebih dahulu
untuk memastikan kalau kuburan itu adalah jasad seorang yang meninggal pada hari Jumat Kliwon akibat kecelakaan beberapa waktu silam. Tiba-tiba bau busuk tercium oleh Eman, disertai suara napas yang berat. Namun tak nampak sosok apapun. Segera ia merogoh saku jaketnya dan mengambil sesuatu, lalu melemparkannya ke arah suara tadi terdengar. "Pergi sana, jangan ganggu aku," ujar Eman. Seketika suara itu lenyap. Eman melanjutkan galiannya dengan cepat. Baru saja 2-3 kerukan, tiba-tiba bluk. Eman terkejut. Sebuah benda jatuh tepat dekat kaki Eman. Ya, itu kepala manusia dengan rambut panjang. Mulutnya menyeringai, menunjukkan sepasang taring panjang yang mengucurkan darah. Matanya merah menyala, melotot ke arah Herman. Entah memiliki kekuatan apa, Eman pun refleks menendang benda itu. Benda itu pun terpental dan jatuh ke semak belukar, lenyap. Eman menarik nafas lega. Setelah kedalaman galian mencapai siku, Eman segera meraup tanah di kedalaman itu dan segera membungkusnya dengan plastik kecil yang ia bawa dari rumah. Setelah itu, ia menutup kembali lubang bekas galiannya dan menginjak-injak dengan kakinya. Eman bergegas keluar dari area tersebut. Sampai di dekat dinding rumah Kang Ahyan, kembali Eman berdehem 3 kali, memberi isyarat jika pekerjaannya telah usai dikerjakan. Nah teman-teman, apa yang akan dilakukan Eman selanjutnya? Untuk mengetahui cerita selanjutnya, kita lanjut di part 2. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.